Maaf Ustaz. Oh. Baik Ustaz, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-muzahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahu lazim. Wa nahnu ala dzalika nasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian pekanan kita ya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini menyebabkan Allah mengampuni segala dosa dan kemaksiatan kita. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah memudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah mengangkat derajat kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menetapkan hidayahnya, taufik, inayah, maulanya kepada kita hingga kita bisa menyempurnakan ketaatan dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Baik ketika ditimpa musibah maupun ditimpa atau diberikan karunia Allah, semoga semua masih diberikan keimanan yang teguh dalam hati. Dan pikiran yang jernih, amin ya rabbal alamin. Dan kita mohon kepada Allah semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah melimpah ruahkan rezeki lahir dan rezeki batin kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para santri yang mulia, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan sebagaimana yang Ustaz sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa hari ini kita akan coba brainstorming ya. Kita akan diskusi sebentar kaitannya dengan apa yang sudah menjadi PR buat kalian ya. Masih ingat PR-nya apa? Ingat Ustaz, Apa tapi PR-nya? baru semalam saya dapat itu membaca buku yang membaca apa? Masuk surga Ustaz. Oh ya, sudah dibaca? Dibaca baru sedikit, baru semalam saya dapat Ustaz. Nggak Nggak apa-apa. bisa. Baru. Oke, jadi baru dibaca. Baik hadirin sekalian. Yang lainnya sudah baca juga, baru sudah baca? Belum Ustaz. Oh belum. Oh ya, baik. Baik. Seharusnya ketika kita membaca, apalagi kalau membaca tentang khobar, tentang kabar dari langit ya. Kabar dari langit itu, terutama kabar tentang surga itu, sebenarnya kita membaca sambil apa? Tersenyum, bahagia. Kita membaca sambil penuh keyakinan dan harapan kepada Allah, Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita membaca kabar itu ya dengan apa? Dengan penuh semangat dan antusias yang tinggi gitu ya. Dan berharap bisa menggapai surga gitu. Persis seperti kalau ada seorang kekasih mengirim surat kepada kekasihnya, pasti membacanya gimana?
Senyum. semangat, membacanya dengan penuh sukacita, senyum-senyum sendiri gitu ya. Setelah itu merasa dunia ini milik kita, yang lainnya numpang gitu ya. Ya, nah ketika kita membaca tentang kabar surga gitu ya, maka seharusnya kita merasa masalah-masalah yang ada itu jadi enteng gitu ya. Ya. Kadang musibah pun jadi enteng. Kalau lagi diuji sakit, sakitnya jadi enteng. Gitu ya. Kalau diuji rezekinya sedikit, nggak ada masalah. Kalau diuji dizolimi orang lain, nggak ada masalah. Gitu. Kenapa? Karena jika dalam koridor ujian itu kemudian kita bersabar, ya udah. Kembalinya pahalanya adalah jannah, surganya Allah itu kan itu. Dari bab 1 sampai bab ke-69 gitu ya. Mulai dari bab eksistensi atau keberadaan surga sampai kepada khabar ya, tentang absyir, ketika Allah merintahkan gembiralah gitu kan. Allah memberikan apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan Allah merintahkan kepada Rasulullah, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh. Kan itu kan? Apa kabar gembira? Lahum jannatin adnin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka Allah akan berikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Baik, sekarang kita diskusi beberapa hal. Dari diskusi nanti kita bisa menyimpulkan kira-kira kita bisa langsung masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tentang apa? Babun nar wa ahlun nar, atau kita masih membahas tentang al-jannah wa ahlul jannah. Oke, baik, tentang kitab itu ya. Secara umum kitab itu kalau e-book gitu ya. Kalau dibaca di handphone mungkin terlalu kecil ya. Kalau punya laptop mungkin lumayan agak ini ya. Ya, gitu ya. Dan yang paling bagus sebenarnya memiliki bukunya. Investasi. Kalau beli kitab Tamasya ke Surga itu investasi tidak hanya dunia, tapi sebenarnya investasi ke surga. Maka jenengan kalau ada rezeki sisihkan untuk membeli kitab itu. Ya, bisa menghubungi Mbak Erna, bisa menghubungi Mbak Septi atau menghubungi Mbak Rohma, kan itu. Jadi gitu. Jadi memiliki kitab berarti nanti kita bisa baca kitab, kan itu kan. Dan walaupun tetap membaca itu melelahkan mata, tapi kalau baca kitab mungkin tidak seperti ketika kita baca handphone yang kecil di situ tulisannya, gitu ya. Apalagi kalau sudah seperti jenengan ya, sudah berusia. Kalau beda dengan Ustadz kan masih muda, jadi. Iya Ustadz. Iya, jadi ketika membaca masih oke, gitu ya. Gitu ya Bu Atin. Iya Ustadz. Monggo Bu Atin sampaikan dari sedikit yang sudah dibaca apa yang Bu Atin rasakan atau apa yang Bu Atin pahami, silahkan. Belum banyak Ustadz, kan baru semalam berapa dikasih sama Mbak Eninya baru dapat juga. Baru dibuka berapa ini. E-book apa buku? E-book Ustadz dari WhatsApp baru semalam. Tapi sudah membaca sekilas? Baru sekilas halaman depan aja. Gimana? Dari halaman depan gimana perasaan jenengan? Baru halaman depan ya. Perasaan jenengan gimana? Satu. Masya Allah Ustadz, rasanya gimana ya? Ini banget Ustadz. Nyentuh banget. Bahagia banget Ustadz. Oke. Ya. Kadang orang lihat gambaran ya, tahu ya. Kalau di covernya gitu misalnya ya, di buku atau di gambar ada orang mengatakan, oh ini gambaran surga gitu. Ngelihat gambaran itu. Padahal kalau gambaran itu bukan yang sebenarnya. Karena itu buatan manusia. Kalau buatan manusia kan manusia belum tahu surga yang kayak apa. Kecuali Nabi Adam, Hawa dan Rasulullah dan para malaikat kan gitu tak? Tapi ketika orang mencoba menggambarkan, oh gini nih surga itu, gitu kan? Kita ngelihat aja udah seneng. Padahal itu baru gambaran, gitu ya.
Bagaimana yang sebenarnya? Oke, Bu Mariati silahkan. Belum sempat. Belum dibaca, baik. Oh ya, padahal PR-nya dalam sepekan membaca buku. Silakan Bu Komaria. Oke Ustadz, saya juga belum baca sekilas. Oh ya, bagaimana? Setelah membaca sekilas itu pripun? Apa Ya, yang ini? yang saya pikirkan itu ya rasa bahagia, bunga, terus membayangkan keindahan, terutama sesuatu yang di dunia yang sangat indah, yang diciptakan manusia saja bisa segitu indahnya, apalagi kalau di surga ya Allah. Kadang saya berpikiran begitu, Ustadz. Oke, jadi membayangkan ya dunia aja gitu. Kalau kita lihat gedung-gedung di HK ya indah gitu ya. Padahal itu produk manusia. Bagaimana kalau Allah yang bangun? Ya, kalau surga kan tak bertepi gitu kan misalnya gitu ya. Kenapa enggak bertepi? Karena kita merasa begitu luasnya. Oh gitu kan ya. Gitu ya. Baik, jadi terasa ini ya. Terasa bahagia nyaman gitu ya. Oke, silahkan. Ibu siapa lagi nih yang mau menyampaikan? Saya Ustadz. Oh, silahkan Ibu. Silahkan Bu Natawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru dengarnya aja udah rasanya senang Ustadz. Udah bayangin ya Allah, saya bilang kayaknya di hati ini pengen berbuat baik biar bisa masuk surga. Apalagi kemarin saya dengerin sambil jalan, walaupun dengerinnya nggak full ya Ustadz, sambil beraktivitas. Rasanya kayaknya senangnya luar biasa. Bayangannya tuh udah, Masya Allah, seandainya kita bisa yang lebih baik lagi, bisa sampai masuk surga, luar biasa gitu loh Ustadz. Itu bangga, makanya saya harus memiliki buku itu. Walaupun saya baca, tapi saya dari dengar, cuman hanya dengar, belum bisa lihat Ustadz, karena saya sekarang lagi pesan sama Mbak Erna. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke surganya Allah ya Ustadz. Terima kasih banyak. Senangnya udah dengernya aja udah luar biasa, Ustadz. Senangnya udah nggak bisa bayangin. Kayaknya waduh bahagia. Ada rumahnya, udah dengar bayangannya tuh udah kayak luar biasa lah, udah nggak bisa dibayangin dengan kata-kata Ustaz. Kayak melambung otaknya itu loh, pikirannya itu loh. Masih banyak. Cuman hanya sepintas, belum punya bukunya Ustaz, maksudnya. Dengar aja. Baik. Baik, terima kasih Bu Natawi ya. Satu lagi monggo. Sinten yang mau menyampaikan? Yang sudah membaca silahkan, mungkin ada yang mau menyampaikan. Ada Mbak Tuni yang mau menyampaikan lagi? Nggak ada? Ya. Etna Ustaz. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa membaca buku ini, bahagia dan senang banget rasanya. Seakan-akan kita itu bisa masuk ke dalam surga yang nikmatnya itu tidak bisa kita bayangkan. Makin kita membaca, makin hati itu nggak bisa dibayangkan rasanya itu. Senang banget.
Sudah, Mbak Erna? Sudah, Ustaz. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi memang semakin kita mendengar kabar tentang kondisi surga, semakin kita membaca kitab-kitab yang menjelaskan tentang surga, gitu ya. Ya, kalau seorang mukmin itu, gitu ya, maka dia semakin larut dalam suasana karunia-Nya Allah, semakin larut akan suasananya, betapa besarnya kasih sayangnya Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah dibandingkan dengan murkanya. Ketika kita sudah membaca tentang surga gitu, atau mendengarkan penjelasan surga, maka kita semakin larut dalam suasana dan merasakan betapa besar ampunannya Allah daripada azabnya Allah, gitu ya. Dan dari situ kita memiliki cita-cita dalam hati dan pikiran kita. Ya, cita-citanya apa? Ingin mendapatkan rahmat-Nya Allah. Sehingga ketika Allah memberikan rahmat-Nya kepada kita, maka kita akan dimasukkan ke surga. Karena hanya dengan rahmat-Nya Allah kita bisa masuk ke surga. Maka mungkin hal itu bisa mulai kita kondisikan diri kita mulai sekarang, ya. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menegaskan bahwa sesungguhnya di sepertiga malam yang terakhir Allah turun ke langit bumi. Nah, di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi. Pernah dengar hadis ini? Ya. Jadi ada hadis, ini hadis qudsi sebenarnya. Nah, gitu ya. Berarti di sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langit bumi. Iya. Allah turun ke langit bumi, kan itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan Allah turun ke langit bumi ini? Nah, gitu ya. Kan itu sudah hadis ini kan hadis yang masyhur ya. Ya. Hadis yang karena hadis ini derajatnya sahih, ya. Bahkan baik tercantum dalam kitab Bukhari maupun dalam kitab Muslim, gitu ya. Bahkan kemudian kalau para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah itu ada 28 sahabat, gitu ya. Dan bahkan kemudian para ulama kemudian sepakat bahwa apa? Hadis ini sangat sahih, gitu ya. Ketika hadis ini kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu ya. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, gitu ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Ya. Ya naza beling, ya. Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa sulusul lail al-akhiru yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'atiyahu man yastaghfiruni faghfiralah, gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Ya. Ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah berfirman, berfirman, ya. Man yad'uni, gitu kan? Siapa yang berdoa kepadaku, fastajib, gitu ya. Fastajibalahu, maka akan aku kabulkan untuknya, gitu kan. Kemudian man yas'alni, gitu ya. Barang siapa yang meminta kepadaku, gitu ya, maka fa'atiyahu, maka aku kasihkan ini. Man yastaghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku, ya, apa fa'aghfirolah, maka aku ampuni, ya, gitu. Jadi di sepertiga malam terakhir itu Allah itu turun ke langit bumi. Nah, ini penjelasan para ulama
Allah turun ke langit bumi itu bukan zatnya. Bukan Allah zatnya turun ke langit bumi, gitu ya. Karena untuk mengendalikan bumi tidak perlu turun secara zat. Gitu. Nah, maka kata para ulama yang dimaksudkan turun ke langit bumi itu apa? Rahmat. Rahmatnya Allah, ya. Padahal yang kita cari apa? Rahmatnya Allah, kan itu kan, gitu ya. Maka man yad'uni fastajib lahu, kalau kita berdoa akan dikabulkan. Ya, Mas, ya, man yas'alni fa'atiyahu. Gitu. Kalau kita meminta akan diberi. Man yastaghfiruni faghfir lahu. Gitu ya. Kalau kita mau ampun maka Allah akan mengampuni. Jadi gitu. Karena kita tahu bahwa untuk masuk surga kita tidak bisa menggunakan cara lain kecuali kita mengibadah kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Maka diantaranya riyadhah jiwanya, riyadhun nafsunnya, pelatihan jiwanya, latihannya gimana exercise-nya? Kita bangun di sepertiga malam, kemudian kita bersujud ketika orang lain lagi tidur. Nah, gitu ya. Kalau ada seorang ustaz mengatakan, kalau kita itu amal sedekah itu biasa, orang kafir aja juga sedekah. Kalau kita beramal melakukan kebaikan itu juga biasa, karena orang zalim juga pernah melakukan kebaikan. Tapi ada amal yang orang kafir tidak melakukannya. Ada amal yang orang munafik tidak melakukannya. Ada amal yang orang fasyik, orang zalim tidak melakukannya, yaitu bersujud di tengah malam, di sepertiga malam yang terakhir. Kan itu. Yang bisa melakukan amal bersujud di sepertiga malam terakhir itu siapa? Ya itu. Berarti orang-orang mukmin yang memang dia berharap rahmatnya Allah SWT, gitu ya. Maka sekarang dari sini kita sepakati, gitu ya. Apakah kita langsung ke bab baru atau perlu penjelasan detail mengenai hal ihwal jannah? Kita sepakati, monggo Ustaz ikut sama kalian. Kalau yang kelas Jumat kemarin, kesepakatan akhirnya mereka ini yang datang kemarin, Bu Natawi datang ya? Ustaz. Gimana kesepakatan kemarin? Kemarin Minta dijelaskan detail ya. Minta dijelaskan detail tentang apa? Ini pripun. Nah, kalau kelas Sabtu deh paham kan, kita langsung ke tentang neraka. Biar sama Ustaz. Oke, anu diulang setunggal. Sinten biar dulu. sama dengan kelas Jumat. Ngacung dulu. Ngacung, Ustaz. Oh, Ibu Mariati dulu, monggo pripun Bu Mariati. Biar sama dengan kelas Jumat saja Ustaz, dijelasin. Kenapa harus sama? Kan berbeda boleh. Ya, biar bersatu. Kan persatuan itu tidak harus diawali dengan persamaan. Bahkan kita bersatu itu karena berbeda. Ustaz, kalau membayar itu kan senang terus Ustaz. Oh gitu ya. Oh, pengennya nggak susah ya. Silakan yang lainnya, yang tadi menyampaikan tapi jelasin biar lebih lagi. Oh, Biar lebih jelas. Oh, biar lebih jelas. Okay. Pengennya jadi nggak berhenti-berhenti. Tapi syaratnya gini, oke, Ustadz jelaskan. Tapi syaratnya jenengan maos kitab niku nggih, jenengan baca nggih. Ya, pelan-pelan lah bacanya ya. Sehari tidak harus 1 halaman, sehari 20 halaman juga boleh. Jenengan bacanya pelan-pelan sambil membayangkan nanti jenengan sedang, misal di situ ada, misal di kitab itu bagaimana sungai-sungai di surga, kan baca sambil bayangkan sedang berada di pinggir sungai surga gitu. Nah gitu. Oh, di situ tentang raudatun fi raudatul janan gitu ya. Misalnya di situ bicara taman dari taman-taman surga. Gitu. Kenapa kok enggak raudatul jannah langsung? Kan itu cuma satu. Kalau raudatun min
raudatil jannan. Taman dari taman-taman surga berarti tamannya banyak. Jadi kalau jenengan lagi di situ bahas tentang taman surga, dengan bayang saya duduk begitu nyamannya gitu ya di taman surga. Kan itu. Jenengan gitu. Jenengan bacanya tidak harus sehari selesai ya. Tapi ya aja setahun selesainya ya, nanti kelamaan. Ya. Kelupaan. Ya, gitu ya. Nah, nanti kan kalau memang orang nyantri itu kan nanti ada lagi kitab baru lagi. Ada lagi kitab baru lagi kan gitu tah? Nanti kita belum bahas tentang kitab tentang neraka nanti. Jenengan kan nanti kalau sudah nanti baca kitab neraka yang bayangin betapa sakitnya kita berada di jurang neraka. Misalnya kayak gitu. Nah, sehingga kita semuanya akan berdampak positif. Jadi karena dalam diri kita itu fitrahnya menerima yang kebaikan dan yang nyaman, menolak yang tidak baik, yang tidak nyaman, itu fitrah diri kita. Ya, otomatis kalau kita baca yang nyaman-nyaman, kita nyaman sekali gitu. Gitu ya. Otomatis kalau kita nanti baca neraka, tubuh kita bakal menolak. Di situ makanya kalau nanti kita membaca neraka kemudian bayangkan di jurang neraka yang mana begitu, kita bayangkan di situ, maka kemudian tubuh kita akan menolak. Kemudian apa yang terjadi? Kita akan berusaha untuk menghindari semua perkara yang menyebabkan kita masuk ke neraka itu. Gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Maka jenengan nanti tadi Ustaz sampaikan, apakah jenengan sebaiknya mau kitab itu ya. Nah, apakah harus miliki bukunya ya? Kalau ada rezeki disisihkan, beli kitab, insya Allah tidak rugi kalau beli kitab itu ya. Itu. Tapi kalau misalnya jenengan tidak berminat miliki bukunya, ya e-booknya kan sudah ada toh. Saya nggak bisa kebuka. Ya, gitu ya. Nah, kalau Ustadz itu sebulan, kadang 3, kadang 5 kitab ini. Ini baru pekan pertama atau sekarang ini pekan kedua ya. Di bulan ini kan tanggal 10 ya. Nah, ini sudah beli 4 kitab baru. Nah, itu baru pekan ini loh. Nah, hari ini Ustadz ada rencana beli kitab lagi gitu. Jadi ya jenengan coba. Tapi kalau beli kitab ya tidak boleh buat hiasan doang. Koleksi. Tapi dibaca. Koleksi kitab tapi untuk dibaca. Ya gitu, untuk dibaca ya. Tadi kayak gitu. Ya udah kalau begitu kita lanjutkan saja. Jadi Ustadz menyampaikan ke jenengan referensi utamanya adalah untuk membahas surga itu adalah kitab Hadil Arwah ila Billatil Afrah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia judulnya Tamasya ke Surga. Gitu ya. Tapi apa judul aslinya tadi? Hadil Arwah ila Billatil Afrah. Ya, betul sekali. Coba bareng-bareng ikutin Ustaz. Hadil Arwah illa Billatil Afrah. Billatil Afrah. Nah, itu judul aslinya ya. Kemudian tadi diterjemahkan menjadi Tamasya ke Surga ya. Nanti jenengan itu, terus kemudian untuk menjelaskan ini Ustadz ada referensi kitab-kitab yang lain, termasuk kitabnya Imam Al-Qurtubi ya, kitab yang berjudul Az-Tazkirah ya. Ustadz mengambil referensinya itu ya. Judulnya apa tadi? Hadil Arwah bukan. Yang kedua yang jadi referensi yang Ustadz gunakan ini Az-Tazkirah ya. Apa? Az-Tazkirah. Ya, Az-Tazkirah ini Imam Al-Qurtubi ya. Kemudian nanti kemudian ada lagi yang Ustadz
gunakan untuk membahas tentang surga dan neraka ini ada rihlatun ila daril akhirah. Nah, ini ya. Ini Syekh Mahmud Al-Mishri ya. Ini seorang syekh dari Mesir. Ya. Kemudian selain itu nanti khusus tentang neraka. Nah, ini ada takhwif minan nar, ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi ya, gitu ya. Ini beberapa beberapa referensi kitab pokok yang membahas tentang surga dan neraka. Nah, jenengan ya minimal kuasai satu kitab itu, yaitu kitab Hadil Arwah ila Billatil Afrah. Jadi kalau jenengan nanti membahas itu, kalau ada orang lain nanya, jelas referensinya ya. Ini kok kamu tahu itu dari mana? Dari kitab ini, gitu ya. Kenapa kok kamu membahas kitab? Nah, kenapa menjadikan kitab sebagai referensi? Karena Nabi berpesan. Apa pesannya Nabi? Al-ulama'u warasatul anbiya. Nah, itu. Karena Nabi berpesan, sungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Pewarisku, kata Nabi. Jadi kalau kita ngikuti Nabi, kita ngikuti yang mewarisi Nabi siapa? Para ulama. Nah, gitu kan? Kalau kita ulama masih hidup, ya kita belajar dari ulama itu. Kalau ulamanya sudah wafat, kita belajar dari kitabnya yang dijelaskan oleh guru. Jadi gitu. Sudah bisa dipahami ya? Maka pokoknya kalau Ustadz, saya pribadi kalau lagi di majelis ilmu itu rasanya senang banget, bahagia, gitu ya. Kok Allah masih memberikan taufik, gitu ya. Taufik itu kan izin, doa restu, gitu ya, merestui, gitu ya. Taufik itu gitu, sehingga kita bisa beramal, sehingga kita bisa berada di majelis ini, gitu ya. Padahal di sini ada 51, ya, yang hadir 39 kan itu. Sekarang 40. Karena masih iya. Kan itu berarti kan ada berapa? 11 yang belum hadir kan itu. Padahal aslinya ini kalau kita belajar ilmu Allah itu di dalamnya Allah akan meliputi dengan apa? Ketentraman, kenikmatan karunia-Nya Allah. Ini belum tentu kenikmatan seperti ini dirasakan oleh orang lain kecuali mereka yang ikut kajian, ikut belajar. Atau misalnya kalau kita bangun di Sabtu pagi kayak gini, gitu ya. Yang lainnya mungkin lagi aktivitas atau yang lainnya lagi tidak melakukan apapun, jenengan ngaji. Betapa bahagianya kan itu kan. Oke, baik, mungkin itu para santri sekalian. Nah, selanjutnya yuk kita bahas sedikit dulu mengenai surga ini ya. Nah, sekarang kita langsung kepada hal ehwal surga, tapi detail ya. Detail. Nah, sekarang yang pertama kali yang akan kita bahas konteks detailnya adalah kalau sudah bicara surga itu, kalau kita kan pengen ke sana, betul? Kalau pengen ke sana, kita harus tahu itu surga berada di mana? Setelah itu alamatnya mana? Contoh misalnya, Ustadz itu di Solo. Nah, alamatnya mana? Dan gitu kan? Nah, baru kalian kalau sudah tahu tempatnya Ustadz itu di sini nih, alamatnya ini. Nah, jaringan baru bisa datang ke tempat Ustadz, kan itu. Seperti kalau hari ini kita pengen masuk surga, kita harus tahu surga itu di mana, gitu ya. Dan alamatnya mana, gitu ya. Kalau Ustadz bocorin dikit ya, ternyata di surga itu yang kemarin saya sampaikan ada 100 tingkat itu, kan itu berita dari Nabi. Ya, ternyata surga itu ada klaster-klasternya. Bahasa di dunianya apa? Ada perumahan. Ada perumahan surga. Nah, nanti dijelaskan di beberapa kitab ini. Berdasarkan Quran dan Sunnah. Mau nggak dijelaskan? Mau. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ya. Fi aina al-jannah. Ya. Apa artinya? Di mana surga itu? Ya, di mana surga? Nah, gitu. Kan kita pengen ke sana.
Betul pengen ke sana? Betul. Nah, kita harus tahu dulu di mana surga itu kan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana surga itu? Ternyata dijelaskan ada beberapa dalilnya. Ada beberapa dalilnya. Pertama, kalau sudah bicara surga, kita tidak bisa membahas dari sisi ra'yu, tapi langsung dalilnya. Dalil itu ada dua, firman Allah dan sabdanya Rasul. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau ditanya di mana surga itu, gitu ya, maka penjelasannya adalah ini. Pertama adalah dalam surah An-Najm, ya, surat An-Najm itu surat ke-53 ayat 13 sampai 15. Yang tadi di mukadimah Ustaz bacakan ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, gitu ya. Inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan Allah berfirman, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Kapan Rasulullah melihat wujud asli dari Jibril? Inda sidratil muntaha, yaitu ketika Rasulullah berada di sidratul muntaha. Kapan Rasulullah berada di sidratul muntaha? Saat Isra Mi'raj. Kemudian ayat yang terkait dengan di mana surga itu, ya. Indaha jannatul ma'wa, ya. Jadi di mana Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yaitu di dekat Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, ya, yaitu di dekatnya ada surga tempat tinggal, gitu ya. Jadi ternyata surga itu berada di mana? Di dekatnya Sidratul Muntaha. Nah, di dekatnya Sidratul Muntaha. Pernah kita bahas Sidratul Muntaha itu pertama sidar. Sidar itu pohon, sejenis pohon sidar. Apa sidar? Pohon bidara. Jadi di Sidratul Muntaha itu ada pohon sidar. Kemudian muntaha artinya di situ ada pohon-pohon banyak di muntaha. Muntaha itu tempat yang tinggi yang sudah tidak ada yang lebih tinggi dari tempat itu. Nah, itu ya. Itu. Jadi surga itu berada di Sidratul Muntaha. Nah, sekarang Sidratul Muntaha itu ada di mana toh? Nah, kan tempat yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Sidratul Muntaha. Kira-kira di mana? Kalau tempat yang paling tinggi itu di mana? Di arsy Allah. Di arsy Allah. Ya, kalau Sidratul Muntaha di atasnya arsy-nya Allah. Nah, Sidratul Muntaha itu di mana? Arsy Allah. Ya, kalau itu hitungan manusia kan kita sudah pernah kasih info oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in syai'in ilma, ya. Jadi kalau ditanya di mana Sidratul Muntaha itu, di atas. Kalau sudah di paling atas dan di atasnya nggak ada lagi, itu berarti di mana? Di atas lapis langit tuh 7. Kan itu. Kok tahu di atas langit 7 sudah nggak ada langit lagi? Nah, ini tadi barusan dalilnya surat At-Tolak, surat 65 ayat 12 tadi. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin, kan tuh. Allah menciptakan 7 langit. Kan itu. Allah menciptakan 7 langit. Ya, berarti kan langit yang paling tinggi adalah langit 7. Langit yang pertama langit
bumi. Nah, kan itu. Nah, di mana Sidratul Muntaha? Di atas lapis langit 7. Nah, gitu. Jenengan harus tahu itu. Jenengan kan pengen ke sana atau masa nggak ngerti tempatnya. Nanti jenengan ternyata misalnya ke langit 1 ya nggak ketemu. Ya, Ustaz. Nggak ketemu surga. Temunya di mana? Di atas langit 7. Kemudian di sini ada kelanjutan dalam ayat ini, surah At-Tolak ayat 12 ini. Wa minal ardi mislahunna. Kemudian Allah juga menciptakan bumi semisal itu, yaitu menciptakan bumi 7 lapis. Nah, gitu. Ini berarti ada hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan berarti kalau tempat yang paling tinggi gitu ya adalah muntaha dan di dekatnya ada di dekatnya tadi apa? Indaha jannatul ma'wa ya. Di sampingnya indaha itu sebenarnya di dekatnya di sampingnya gitu. Di sampingnya Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal, kan? Itu berarti kan tempat yang tinggi, ya. Nah, gitu ya. Nah, surga itu ada 100 tingkatan. Nah, tingkatan yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus. Nah, di atasnya Jannatul Firdaus itu adalah arsy Allah. Begitu. Nah, sudah mulai tahu ya alamatnya ya, mulai tahu tempatnya ya. Ya, sudah mulai. Ya, sudah ini ya. Nah, terus apa hubungannya terkait dengan Allah menciptakan 7 langit dan Allah menciptakan 7 bumi gitu ya. Kalau surga itu di atas langit 7, nah nanti kalau sudah masuk ke tentang bab tentang neraka kita nanya ya wa ainan nar, di mana neraka gitu kan. Nah, neraka itu dijelaskan ternyata soalnya nanti hadisnya itu nyambung seperti ayat ini. Nah, kalau ayat ini nyambung Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Nah, nanti ada hadisnya ditanya di mana surga dijelaskan oleh Nabi. Setelah itu sahabat nanya lagi di mana neraka gitu. Nah, neraka itu ternyata terletak di apa? Di dasar bumi. Iya, di dasar lapis bumi yang ke-7. Gitu ya. Jadi, kalau begitu, kalau ingin meraih surga, kita turun atau naik? Naik. Kalau pengen ke neraka tuh, turun lah. Pengen. Makanya, kita kan biar tahu gitu. Jadi, kalau pas turun, kita segera naik gitu loh. Karena kadang kita itu nggak sadar lagi turun ini gitu, malah menikmati. Cepat naik. Iya, lagi turun itu gimana cirinya? Iman lagi turun. Beramal males-malesan, ngaji juga kadang datang kadang enggak. Kalau toh datang juga kagak serius, sekedarnya gitu. Ini lagi turun, segera sadar dan segera naik. Gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini secara jelas ya Rasulullah juga memberikan memberikan keterangan gitu ya. Di mana surga itu kan itu ya. Di mana surga itu gitu kan. Jadi di mana surga itu? Nah, itu dijelaskan. Dijelaskan oleh siapa? Oleh Nabi. Kan itu kan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu di mana ya itu dijelaskannya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekali lagi kalau kita memahami surga itu di mana, nah ini memberikan pemahaman kepada kita tentang apa? Ya tentang sebenarnya kita itu mau kemana dan apa? Setelah kemudian kita tahu
tahu caranya mencapai itu gitu ya. Mau kemana sudah jelas dan tahu cara mencapai itu kan itu kan itu ya. Maka saya tegaskan kembali, jika surga terletak di langit ketujuh, maka sebagian besar ulama menegaskan berarti neraka terletak di dasar bumi yang ketujuh gitu ya. Itu berdasarkan siapa? Berdasarkan pendapat sahabat Nabi Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud yang didukung oleh siapa? Oleh jumhur tawafuk ya. Jumhur para ulama ya, diantaranya misalnya Imam Asy'uti maupun Waliullah Ad-Dahlawi ya. Nah, berikut penjelasan para ulama terkait dengan ini ya. Jadi dari Atiyah Ibnu Abbas ya. Berarti ini cucunya siapa? Abbas. Ya, jadi anaknya Abbas, berarti cucunya Abbas ya. Beliau meriwayatkan seraya berkata ya, surga itu terletak di langit ketujuh. Surga terletak di mana? Langit ketujuh. Kemudian Allah menjadikannya dan menempatkannya pada hari kiamat sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan neraka jahanam berada di lapisan bumi ketujuh. Ya. Ini hadis riwayat Abu Nuaim ya. Kemudian ada riwayat yang lain dari Ibnu Mandah ya, dalam kitab ini ya, hadis ini dari Abu Yahya Al-Qattat ya, dari Mujahid, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, aku bertanya kepada anaknya Abbas, Abdullah bin Abbas, keponakannya sepupunya Rasulullah. Apa pertanyaannya? Mujahid bertanya ya, fi aina jannah, di mana surga itu? Maka Ibnu Abbas menjawab, surga itu di atas langit ketujuh. Di atas apa? Langit ketujuh. Kemudian aku bertanya lagi, di mana letak neraka? Gitu ya. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, neraka itu di bawah lapis laut ketujuh atau lapis bumi ketujuh. Ya, gitu. Kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan, ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Tentunya ini dari Ibnu Mas'ud juga, surga itu berada di langit yang ketujuh. Ya, sedangkan neraka terletak di bumi lapis ketujuh. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi dari sini berarti kita sudah apa? Sudah mendapatkan informasi mengenai apa? Di mana letaknya gitu ya. Nah, sekarang letaknya, kalau bahasa kita mungkin kalau di bumi ini bahasanya kalau di mana kan kadang nyebutin negaranya mana, gitu kan ya? Iya. Kalau sudah negaranya mana, provinsinya mana, gitu ya? Kalau sudah provinsinya mana, kabupatennya mana, gitu ya? Kemudian kecamatannya mana, desanya apa, kemudian dusunnya apa, RT RW-nya apa, kan itu, kan begitu. Nah, sekarang kita baru membahas tentang negara itu di mana, surga itu di mana negaranya. Ternyata di atas langit. Nah, sekarang ya kita bahas detail. Nah, ya kita bahas detail ya. Kalau ada hadis yang pernah saya sampaikan tadi bahwa langit itu, surga itu Allah ciptakan 100 tingkat. Dan yang paling tengah dan paling tinggi dan paling tengah adalah surga Firdaus, kan itu. Nah, dan dari situ kemudian Allah melalui kalamnya, melalui Quran ini menjelaskan tentang ternyata tadi ya, kalau bahasa manusianya, ternyata di surga itu ada semacam klaster-klaster perumahannya. Ini kan klaster-klaster perumahannya. Misalnya kayak Ustadz nih sekarang, Ustadz kan berada di salah satu perumahan di sini ya. Gitu kan. Nah, di surga itu ada klaster-klasternya. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an ya. Ada perumahan-perumahan di surga itu ada namanya, ada 10. Ya. Ada 10 perumahan. Ini bukan berarti nanti ini logikanya dibagi habis, misal 100 tingkat dibagi 10 berarti satu perumahan 10 tingkat, bukan gitu ya. Ini
Kalau tentang klaster perumahan-perumahan ini berapa tingkat itu tidak dijelaskan ya. Allah yang maha mengetahuinya kan itu. Tapi kita harus tahu biar nanti kita bisa milih mau yang mana kan itu. Setelah tahu tempatnya di mana, kita alamat jelasnya mau kemana, gitu ya. Nah, jadi di dalam Al-Quran disebutkan ada 10 perumahan di surga itu. Yang pertama namanya adalah Jannatul Firdaus. Ini yang pertama ya. Waktunya sudah hampir habis ya. Oke, baik. Ya. Ya, ini tinggal 1 menit toh. Masih, Ustaz. Ya Allah, cepat banget Ustaz. Iya. Belum sekarang. Ya kan? Cocok ada. Iya. Kayaknya kok yo lama banget toh yo. Perasaan banget Ustaz. Iya. Oke deh kita. Ustaz. Sampai itu dijelasin. Iya, nggak apa-apa ya. Udah Ustaz. Kita semakin semangat nanti. Baik, kita yang pertama ya. Langsung yang pertama ya. Ya Ustaz. Yang pertama adalah Jannatul Firdaus. Nah, ini dalilnya surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka apa? Surga Firdaus. Lahum jannatul firdaus. Nuzula, di mana surga Firdaus sebagai nuzula. Nuzula itu tempat tinggal atau perumahannya ya. Surga Firdaus. Khalidina fiha, kemudian mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Kemudian mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Jadi kalau orang sudah masuk surga Firdaus, pasti nggak ingin berpindah. Apa ada orang ingin pindah? Tidak ada. Surga Firdaus, pindah gitu. Enggak lah. Oh, yang dipingini masuk surga Firdaus, ketika udah masuk surga Firdaus, kok pengen pindah? Kan nggak ada. Maka dalam ayat ini la yabghuna anha hiwala, dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya, kan itu. Ini seperti yang saya ceritakan di kajian kemarin, yaitu kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam itu kan ketika masih hidup, ya masih hidup, udah masuk surga kan itu. Pernah dengar kisah ini? Belum. Ya, belum ya. Jadi ketika Nabi Idris alaihissalam berdakwah di bumi, maka turunlah malaikat Jibril ya, memberikan apa? Wahyu agar berdakwahkan. Kemudian Nabi Idris mengatakan, ya Jibril, boleh nggak saya pengen lihat neraka dan surga kan itu. Kemudian Jibril, ya kamu izinlah sama malaikat penjaganya. Akhirnya diizinin. Nah, maka naiklah bersama Jibril. Gitu kan? Naik bersama Jibril, lihat jalan-jalan di neraka dulu. Setelah itu masuk surga. Nah, ketika dia udah di surga, ya malaikat Ridwan ngomong, waktumu udah habis, segera keluar kan itu. Nah, situ. Nah, kalau sudah sampai di sini kisahnya ada 2 versi, ya. Versi pertama, kemudian versi pertama nih, kemudian Nabi Idris keluar, baru berapa langkah Idris bilang, mohon maaf, sandalku ketinggalan di surga. Gitu. Ya, tolong antarkan kembali, diantar. Ketika di sana dia alasan belum ketemu gitu, sampai lama nggak ketemu. Intinya kan pengen di dalam terus. Pengen nggak mau pulang ya Ustaz. Nggak mau pulang kan itu. Kemudian versi kedua adalah ketika ditanya, kamu udah waktunya udah habis nih, ya ayo keluar dari surga, gitu kan. Kemudian Nabi bilang, Allah berfirman, sungguh ketika orang itu sudah masuk surga, maka dia tidak akan keluar lagi dari surga, gitu. Alasannya gitu. Terus kemudian Ridwan menyampaikan, loh, kamu kan harus masuk neraka dulu, kan itu. Loh, kemudian si Idris bilang, tanyakan sama Jibril, tadi saya sudah masuk neraka kok, gitu. Lewat doang maksudnya.
Gitu. Ketika terjadi dialog ini Allah tahu nggak tidak? Tahu. Allah Maha tahu. Apakah Allah marah sama Idris? Tidak. Wong Idris itu kekasihnya Allah. Kasihnya Gitu Allah. ya. Allah tetap membela kekasihnya. Kan itu. Gitu. Akhirnya tetaplah dia di surga. Sampai akhirnya Allah memerintahkan kepada malakul maut. Hai malakul maut, turunlah kau ke langit keempat. Cabutlah nyawa manusia. Gitu kan? Kan malaikat maut kan bingung. Biasanya mencabut nyawa itu di mana? Bumi. Di bumi. Ini kok di langit 4 kan? Maka turunlah dia langit keempat. Ternyata di situ ada Idris. Dia baru ngeh, oh ternyata ini toh, gitu yang harus saya cabut. Gitu ya. Maka yang satu-satunya manusia yang dicabut nyawanya di langit itu ya Idris. Gitu ya. Ya, Idris. Ya, Idris itu berarti siapa? Idris itu siapa? Ya, ya kakek moyangnya Nuh kan itu. Ya, keturunannya Adam kan itu ya. Nah, tapi jaraknya agak panjang. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi Jannatul Firdaus kalau sudah masuk maka kita tidak pengen keluar. ya gitu ya, gitu ya. Maka sampai-sampai dalam riwayat yang lain ya, dalam hadis riwayat yang sahih, hadis Bukhari dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, Rasulullah bersabda, "Faida sa'altumullah, jika engkau meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga Firdaus. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, karena waktunya sudah habis, kita baru membahas satu klaster dulu. Ya, kita akan bahas 9 klaster yang lain dan hal-hal yang lainnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, jangan lupa tetap dibaca kitab yang itu, baik yang e-book maupun nanti misalnya sudah memiliki kitabnya yang hard copy ya, yang sudah terjemahan ya, bisa menghubungi Mbak Erna nanti biar gimana cara mendapatkannya ya. Baik, demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri bersama kajian kita di pekan ini ya dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi